Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Muhammad Saputra, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelompok KKNDR 56 Winsu. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana sih cara pintar mengelola uang di era new normal sekarang. Tidak bisa dipungkiri, tidak hanya gaya hidup saja yang akan berubah karena fase new normal nanti, tapi juga perubahan dan kebiasaan lainnya pun akan ikut berubah seperti social distancing dan memakai masker kemanapun untuk menghindari penularan virus. Mengikuti perubahan kebiasaan dan gaya hidup, cara mengatur keuangan pribadi pun akan ikut berubah untuk menyesuaikan kebutuhan yang harus dipenuhi selama menjalani tatanan hidup baru. Agar tidak bingung dalam merancang kembali strategi keuangan pribadi di saat fase new normal, berikut beberapa tips cara mengatur keuangan pribadi di saat fase new normal. 1. Atur ulang pos pengeluaran. Menjelang tatanan hidup baru atau new normal, ada beberapa pos pengeluaran yang harus kamu tambahkan di perencanaan keuangan kamu. Berdasarkan protokol kesehatan baru untuk new normal, ada beberapa hal yang nanti akan masuk ke dalam daftar belanja kebutuhan sehari-hari kamu, seperti masker, hand sanitizer, desinfektan, dan sarung tangan akan menjadi barang baru yang masuk ke dalam pos pengeluaran kamu. Selain itu, karena situasi pandemi masih berlangsung, setidaknya uang untuk membeli vitamin dan makanan sehat lain untuk meningkatkan sistem imun tubuh pun juga harus ke dalam daftar pengeluaran. Untuk itu, evaluasi kembali hitung-hitungan untuk pengeluaran kamu. Cari tahu kebutuhan apa yang bisa dihilangkan untuk sementara waktu, agar uangnya bisa dialihkan kebutuhan baru yang lebih penting. 2. Evaluasi jumlah pemasukan. Setiap ada pengeluaran baru, hal utama yang harus dilakukan adalah mengevaluasi pemasukan. Apakah pemasukan cukup untuk menutupi kebutuhan lama dan baru, atau ada beberapa kebutuhan yang harus ditutupi untuk bisa memenuhi kebutuhan baru yang lebih penting. Biasanya, untuk yang bergaji masih pas-pasan, menutup beberapa pos pengeluaran seperti tabungan untuk jalan-jalan atau liburan, mau tidak mau harus ditutup dulu untuk bisa memenuhi kebutuhan yang lain. Dan untuk yang gajinya berlebih, bahkan untuk menutupi kebutuhan yang baru, harus tetap melakukan penghematan dengan mengurangi biaya untuk salah satu pos pengeluaran yang tidak terlalu penting atau tidak diperlukan untuk jangka waktu yang lama. 3. Cari penghasilan tambahan bila perlu. Walaupun akan memasuki new normal, tidak ada yang bisa menjamin semua akan kembali stabil seperti biasanya. Terutama bagi kamu yang bekerja di perusahaan yang terkena dampak terparah dari COVID-19. Harus tetap berjaga-jaga, terutama soal keuangan demi mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk, seperti pemotongan gaji atau dipecat. Jadi, jika kira-kira masih sempat untuk menjalani pekerjaan lain seperti freelance atau membuka bisnis, cobalah untuk dijalankan mulai dari sekarang. Demi melindungi keuangan yang sudah pas-pasan, cari penghasilan tambahan adalah solusi terbaik yang bisa dilakukan. 4. Tunda investasi, alihkan untuk dana darurat. Di saat pandemi seperti ini, dana darurat adalah yang paling penting. Ingat, new normal bukan berarti keadaan bisa kembali baik seperti sebelumnya. Untuk itu, menyisihkan uang untuk dialihkan ke dana darurat harus tetap dilakukan setiap pemasukan datang. Setidaknya, sisihkan 10% uang yang masuk sebagai dana darurat selama masa pandemi ini. Dana darurat bisa menjadi penolong jika kondisi terburuk datang. 5. Menutup pos pengeluaran yang tidak dibutuhkan selama new normal. Walaupun new normal, bukan berarti kondisi sudah aman. Penularan virus corona masih mengancam kemanapun kamu pergi selama vaksin corona belum ditemukan.
Untuk itu, usahakan untuk tidak pergi ke tempat yang ramai atau berpergian ke tempat yang memiliki kasus terjangkit corona. Nah, dengan kondisi seperti ini, otomatis ada beberapa pos pengeluaran yang bisa ditutup seperti biaya untuk nongkrong, hiburan, dan jalan-jalan. Dengan menutup beberapa pos pengeluaran kamu, bisa lebih banyak lagi dalam menyimpan uang. 6. Bijaklah dalam berbelanja kebutuhan. Pemborosan adalah tindakan yang sangat merugikan di dalam kondisi apapun. Jadi, walaupun kamu bekerja dari rumah, bukan berarti kamu semakin boros dalam berbelanja, karena mengingat kamu tidak mengeluarkan biaya untuk transportasi dan biaya makan di luar. Bekerja di rumah justru menambah beban biaya listrik dan air, juga makan sehari-hari. Terutama bagi kamu yang bekerja di perusahaan yang sebelumnya menyediakan benefit makan siang. Biasanya akan lebih boros ketika harus membeli makan siang sendiri. Jangan lupa juga memanfaatkan benefit yang ditawarkan oleh kartu kredit kamu untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, baik online atau langsung biar lebih hemat. Jadi, bagi yang masih bekerja dari rumah, justru memanfaatkan momen ini untuk lebih berhemat, bukannya menjadi lebih boros. 7. Hindari berhutang. Hindari membeli barang secara kredit. Jika bisa, tidak usah membeli barang-barang dengan harga jutaan untuk sementara. Beli ketika benar-benar mendesak, tapi secara tunai. Di masa pandemi seperti ini, kestabilan pada keuangan adalah nomor satu. Jadi, usahakan untuk menghindari biaya-biaya yang bersifat cicilan selama masa pandemi ini.